Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar dua konsep yang cukup penting, yaitu scaffolding dan configuration. Ya, umumnya skenario yang kita gunakan seperti ini. Kita harus paham dulu apa itu MFC, ya, Model View Controller. Konsep MFC secara sederhana adalah memisahkan mana yang memproses tampilan view, mana yang memproses data, dan mana yang memproses aktivitas seperti pengklikan tombol ataupun melakukan drop down list atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna atau interaksi, yaitu controller. Dan kali ini kita akan bahas scaffolding. Scaffolding itu apa sih? Scaffolding itu seperti auto generation yang dimiliki oleh Visual Studio untuk membangkitkan konsep MFC, Model View dan Controller. Dan di sini kalau kita lihat pada saat kita membuat sebuah halaman gitu ya, dan kemudian kita mengklik add dan kita melakukan new scaffolding item, maka sebenarnya kita diberi banyak pilihan untuk meng-create beberapa item seperti MVC controller dengan read and write, dan MVC controller dengan view. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita membuat sebuah kode yang auto generation. Umum yang kita gunakan ada tiga. Kita meng-create controller ya untuk melakukan aktivitas komunikasi dengan data. Kita meng-create Rager pages untuk melakukan aktivitas manipulasi data, tampilan, penambahan data, dan sebagainya. Yuk kita coba MVC controller with read write action. Jadi perbedaannya read write action ini kita akan diberi template kosongan untuk melakukan penulisan sebuah model ya. Sementara kalau menggunakan Entity Framework nanti akan menggunakan platform yang namanya Entity Framework. Ya, kita akan coba di sini MVC controller with read write action. Kemudian nanti teman-teman melihat bahwa kita akan diminta untuk membuat sebuah controller di sini ya. Saya akan buat yang namanya subscription controller ya. Oke. Kita akan buat subscription controller. Oke, subscription controller, kita akan dibuatkan subscription controller. Teman-teman bisa melihat di sini. Inilah yang dinamakan scaffolding ya. Kita diberi sebuah template untuk melakukan create, update, delete ya, edit ya maksudnya. Kemudian juga ada detail untuk menampilkannya. Teman-teman bisa melihat subscription controller ini adalah turunan dari controller ya. Dan teman-teman juga bisa melihat ada penggunaan proses get protocol untuk melakukan aktivitas pengambilan data atau post protocol untuk menyimpan data. Nah, sekarang ini adalah scaffolding, kita akan lengkapi nanti. Sekarang kita akan belajar dulu konsep membaca data ya, dari hal yang paling sederhana sebelum database, yaitu membaca data dari upsetting JSON ya, upsetting JSON. Di sini saya membuka sebuah code behind dari subscription.cshtml pages yang kita buat di video sebelumnya. Kemudian kita akan membuat sebuah property ya, kita akan buat property. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa IntelliCode sudah memberikan kita sebuah petunjuk ya, kira-kira kita memerlukan apa. Saya akan melakukan tab di sini dan teman-teman bisa melihat bahwa saya memiliki sebuah kelas property di sini. Kemudian saya tambahkan daftar langganan. Kita bisa memberikan nilai daftar langganan sama dengan misalnya ini adalah daftar langganan. Kemudian setelah itu yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menampilkan nilai ini ke halaman yang hendak kita buat. Di sini kita memiliki halaman subscription dan di sini kita bisa menambahkan sebuah kode untuk menampilkan data yang sudah kita simpan tadi. Kita bisa memanggil model dot kemudian kita lakukan daftar langganan. Ya, kira-kira seperti ini ya kodenya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah sebuah kata-kata yang diperoleh dari sebuah proses on get atau mengambil data pada saat mengalami get processing. Ya, ini adalah daftar langganan dan kita meletakkannya di kode. Kedepannya kita akan memanggil data itu dari database. Dan sebelum kita memanggil data database, ada cara untuk memanggil data tersebut sehingga selalu up to date. Ya, sehingga selalu up to date. Caranya adalah dengan meletakkannya di upsetting JSON. Yuk kita coba. Ya, di sini saya memiliki sebuah
config baru dengan nama halaman langganan. Kalau teman-teman membutuhkan penulisan yang lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan tanda koma. Di sini saya beri tanda koma, kemudian saya beri misalnya halaman software. Jadi teman-teman bisa melakukan itu, ya. Kemudian kita beri apostrof untuk memberikan nilainya, ya. Ini adalah halaman software. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita membaca config yang ada di app setting ini ke kode yang kita miliki, yaitu di subscription cs.html, ya. Caranya seperti apa? Pertama yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah constructor dengan nama public, ya, berarti subscription langganan, ya, subscription model di sini. Kemudian kita memberikan sebuah nilai. Nilainya apa saja? Kira-kira nilainya adalah, kalau saya boleh bercerita, kita akan membuat sebuah e-configuration. Ya, kita akan menggunakan e-configuration. Ya, kemudian kita pilih config. Oke, seperti itu. Kemudian kita beri tutup di sini. Ya, kemudian kita bisa membuat sebuah property, ya, property configuration. Di sini saya membuat property e-configuration dengan nama configuration. Kemudian kita lakukan adalah e-configuration sama dengan configuration, kira-kira seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman lihat apa yang saya lakukan. Saya membuat sebuah kode, ya, dengan nama e-configuration, kemudian kita melakukan setting configuration dan kita membaca sebuah kode dash configuration pesan langganan. Yang pesan langganan ini tak lain tak bukan adalah app setting JSON ini, ya, sehingga kita ubah di sini variabelnya menjadi halaman langganan. Saya copy, kemudian saya paste lagi di sini, dan saya akan pastikan di sini. Kemudian saya tambahkan sedikit informasi mengenai tanggal saat ini. Ya, sekarang kita coba lihat apa hasilnya. Teman-teman bisa melihat bahwa berikut adalah langganan software yang selalu diupdate berkala, itu berasal dari informasi app setting. Sementara kode yang kita panggilkan datetime string, datetime now to sort date string juga tampil di sini. Artinya kita berhasil membaca konfigurasi yang ada di app setting dan juga kita berhasil melakukan pemanggilan kode tersebut di halaman page view. Jadi teman-teman, kita punya 3 hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, kita belajar bagaimana menampilkan sebuah data dengan pendekatan model. Kita cukup memanggil add model, kemudian kita memanggil variabel property yang ada di code behind yang kita miliki. Selain itu, kita juga belajar bagaimana caranya memanggil data dari app setting. Appsetting.json ini bisa teman-teman letakkan sekumpulan data-data atau sekumpulan informasi yang sifatnya statik tetapi bisa kita ubah sewaktu-waktu. Kita bisa melakukan penambahannya dengan menambahkan data-data seperti ini. Kemudian dengan bantuan e-configuration class kita bisa melakukan konfigurasi bagaimana sebuah page model ini bisa memanggil informasi yang ada di appsetting.json. Kita bisa menggunakan pemanggilan dengan proses seperti ini. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan lanjut ke video tutorial selanjutnya. Terima kasih.